Rumah tinggal dokter yang angker. Dokter Aditya, seorang dokter bedah yang dihormati, baru saja pindah ke rumah barunya yang dulunya merupakan klinik tempat ia bekerja. Ia memutuskan untuk tinggal di sana setelah klinik tersebut ditutup karena alasan yang tidak jelas. Rumah itu luas dan memiliki banyak ruangan yang cocok untuk tempat tinggal sekaligus ruang kerja pribadinya. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki di dalam rumah, Aditya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam terasa berat, seperti menyimpan sisa-sisa energi masa lalu yang menekan dadanya. Dinding-dinding putih yang seharusnya menenangkan justru membuatnya merasa diawasi. Malam pertama di rumah itu menjadi awal dari ketidaknyamanan. Aditya terbangun tengah malam oleh suara ketukan pelan dari lorong yang menuju ke ruang operasi lama yang kini dijadikan gudang. Ketukan itu terdengar berulang-ulang, semakin lama semakin keras. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu gudang dan mencoba membuka kuncinya. Tiba-tiba, kunci itu berputar sendiri, dan pintu terbuka perlahan. Di dalam ruangan gelap itu, Aditya melihat meja operasi berdebu dengan bercak merah samar yang belum sepenuhnya hilang. Ia menyalakan senter dan mendapati sebuah kain putih tergulung di sudut ruangan. Bau anyir yang menyengat membuatnya mual. Ketika Aditya mencoba mendekat untuk memeriksa kain itu, ia mendengar suara seperti desahan panjang. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Dengan cepat, ia menutup pintu dan memutuskan untuk menunda membersihkan ruangan tersebut. Namun, saat ia kembali ke kamarnya, suara langkah kaki samar kembali terdengar di sepanjang lorong, seolah-olah seseorang mengikuti langkahnya. Aditya mencoba mengabaikan suara-suara aneh itu dengan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan cemas karena baru pindah. Namun, malam berikutnya, ia kembali terbangun oleh suara berderak dari dalam gudang. Penasaran, ia membawa senter dan perlahan membuka pintu. Kali ini, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dan lembab. Perhatian Aditya tertuju pada meja operasi yang tampak lebih bersih dibanding malam sebelumnya. Saat ia memeriksa sudut ruangan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, di kaca kusam lemari obat di sudut ruangan, ia melihat pantulan sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di belakangnya. Aditya tersentak mundur, membalikkan badan, tetapi sosok itu menghilang. Namun, di lantai tempat wanita itu berdiri, ia melihat tetesan cairan merah yang membentuk jejak ke arah pintu keluar. Ketika Aditya mengikuti jejak itu, ia tiba-tiba merasakan desahan napas hangat di telinganya disertai bisikan, "Kembalikan nyawaku." Ia berlari keluar dari ruangan, mengunci pintu gudang dengan gemetar, dan menghabiskan malam itu dengan lampu menyala. Namun, suara-suara bisikan terus terdengar sepanjang malam, membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Setelah beberapa malam dihantui ketakutan, Aditya memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu lebih dalam. Ia mengeluarkan dokumen lama yang ia simpan dari masa klinik masih beroperasi. Salah satu nama yang menarik perhatiannya adalah Ratna, seorang pasien yang meninggal secara misterius saat operasi. Menurut laporan medis, Ratna mengalami pendarahan hebat yang tidak dapat dihentikan. Namun, yang membuat Aditya merinding adalah catatan tambahan yang menyatakan bahwa sebelum kematiannya, Ratna sempat hidup kembali selama beberapa detik sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Aditya mengingat jelas operasi tersebut. Ratna mengalami komplikasi mendadak yang sulit dijelaskan secara medis. Ia memimpin operasi itu dan merasa sudah melakukan yang terbaik. Tapi, perasaan bersalah muncul karena di saat-saat kritis, asistennya, Dr. Bima, membuat keputusan yang mencurigakan dengan menyuntikkan obat yang tidak sesuai prosedur. Kematian Ratna kemudian dianggap sebagai kecelakaan medis, dan kasus itu segera ditutup untuk melindungi reputasi klinik. Namun, Aditya mulai curiga bahwa kematian Ratna mungkin bukan sekadar kecelakaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika malam tiba, ketegangan semakin memuncak. Aditya mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan Ratna melintas di lorong, mendengar suara tangisan di kamar bekas operasi, dan merasakan sentuhan dingin di bahunya saat ia mencoba tidur. Suatu malam, ia terbangun dengan rasa sesak di dada. Ia membuka mata dan mendapati sosok Ratna dalam balutan kain kafan berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong dan wajah penuh luka. Aditya berteriak dan melompat dari tempat tidur, tetapi Ratna menghilang, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara langkah-langkah kain kafan yang terseret mulai mendekat ke pintu kamarnya. Saat pintu itu terbuka perlahan, Aditya pingsan karena ketakutan. Panik, Aditya memanggil seorang paranormal bernama Busari untuk membersihkan rumah tersebut. Saat Busari mulai membacakan doa-doa, pintu dan jendela tiba-tiba bergetar, dan lampu berkedip-kedip. Saat doa semakin keras, suara tangisan Ratna berubah menjadi jeritan marah. Sosok pocong Ratna muncul dari sudut ruangan dengan tatapan penuh kebencian. Paranormal itu melarikan diri setelah gagal meredam kekuatan arwah Ratna. Sebelum pergi, Busari memperingatkan Aditya bahwa rumah ini terikat oleh kemarahan arwah Ratna dan hanya penebusan dosa yang bisa menghentikan teror tersebut. Aditya duduk termenung di ruang tamunya yang kini terasa sesak oleh bayang-bayang ketakutan.
Suara desahan dari lorong ruang operasi masih terngiang di telinganya. Malam itu, ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kematian Ratna. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali berkas pasien yang ia simpan di laci meja kerjanya. Nama Ratna terpampang jelas di sana. Ia mengingat dengan detail malam operasi itu, malam di mana segalanya berubah. Ratna datang dalam kondisi kritis setelah mengalami pendarahan hebat. Operasi berjalan tegang, dan ketika keadaan semakin memburuk, ia mempercayakan keputusan terakhir kepada asistennya, Dokter Bima. Namun, yang tidak pernah ia sadari adalah bahwa Dokter Bima memiliki agenda terselubung. Setelah memeriksa catatan medis lebih lanjut, Aditya menemukan bahwa obat yang disuntikkan kepada Ratna seharusnya tidak boleh digunakan dalam situasi seperti itu. Obat tersebut mempercepat kematian Ratna. Aditya gemetar. Apakah ini kesalahan Bima, ataukah disengaja? Tidak puas dengan temuan tersebut, ia menghubungi seorang mantan perawat yang dulu bekerja bersamanya, Sinta, untuk bertanya lebih lanjut. Aku tahu ini akan terjadi suatu saat, kata Sinta di telepon dengan suara serak. Bima menyuruhku diam. Dia bilang kematian Ratna tidak boleh keluar dari klinik itu. Tapi ada satu hal yang kau harus tahu, Aditya. Ratna, dia tidak seharusnya mati malam itu. Ada yang membuatnya tetap hidup setelah kau keluar dari ruang operasi. Aditya merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Apa maksudmu? Setelah kau pergi, Bima mencoba menyembunyikan bukti. Tapi aku melihat sesuatu. Ratna, matanya sempat terbuka. Aku yakin dia sadar sebelum benar-benar meninggal. Aditya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa kematian Ratna bukan sekadar kecelakaan medis, itu adalah pembunuhan. Malam itu, suara-suara dari lorong semakin keras. Aditya tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan senter di tangan, ia berjalan menuju gudang, membuka pintunya perlahan. Udara dingin menyeruak keluar, dan bau anyir semakin kuat. Di tengah ruangan, meja operasi kini tampak bersih, seperti siap digunakan. Namun, di atasnya tergeletak sosok yang dibungkus kain kafan, Ratna. Jantung Aditya hampir berhenti. Sosok itu mulai bergerak. Kain kafannya berkibar perlahan seolah ada angin yang bertiup dari dalam tubuhnya. Mata Ratna yang kosong terbuka, menatap langsung ke arah Aditya. Kembalikan nyawaku. Suara itu terdengar jelas di kepala Aditya. Ia mundur, tetapi Ratna terus merayap turun dari meja operasi, menyeret kain kafannya yang kotor dan basah darah. Aditya berteriak dan berlari keluar dari ruangan, namun langkah-langkah Ratna terdengar mengejarnya. Ketika ia berhasil menutup pintu, ketukan pelan terus berdentang di belakangnya. Di dalam pikirannya, suara Ratna terus menggema. Aditya mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan Ratna di cermin, mendengar tangisan di kamar mandi, dan merasakan sentuhan dingin saat mencoba tidur. Perasaan bersalah mulai merayap di pikirannya. Ia tahu bahwa Ratna menuntut keadilan, tetapi bagaimana ia bisa menebus dosa yang telah terjadi? Aditya mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap malam, ia melihat sosok Ratna berdiri di ujung tempat tidurnya, semakin dekat setiap kali ia membuka mata. Saat siang hari pun, bayangan Ratna tampak mengikuti langkahnya. Tirai di rumahnya bergerak sendiri, dan pintu-pintu terbuka tanpa sebab. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar suara tangisan bayi dari gudang. Penuh rasa takut, ia masuk kembali ke ruang operasi. Di sana, ia melihat kain kafan Ratna tergantung di sudut ruangan, berlumuran darah segar. Ketika ia mendekat, kain itu tiba-tiba terjatuh, memperlihatkan tubuh Ratna yang mulai membusuk, tetapi matanya terbuka lebar. Tolong aku, suara Ratna terputus-putus, penuh penderitaan. Aditya merasa pingsan, namun ia sadar bahwa ia harus mengakhiri semua ini. Ia mengambil keputusan untuk menghadapi Bima dan membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aditya menemukan alamat Bima dan mendatanginya malam itu juga. Namun, ia terkejut saat mendapati bahwa Bima telah meninggal 2 tahun lalu, tak lama setelah klinik ditutup. Istri Bima bercerita bahwa sebelum meninggal, Bima sering mengigau tentang seorang wanita berbaju putih yang terus mengikutinya. Aditya merasa ketakutan. Apakah Ratna juga telah menghantui Bima hingga kematiannya? Malam itu, Aditya kembali ke rumah dan bersiap untuk mengakhiri teror. Ia membawa cermin besar ke ruang operasi, menghadapkannya pada meja tempat Ratna selalu muncul. Ia membaca doa dan meminta maaf dengan suara gemetar. Sosok Ratna muncul dalam pantulan cermin, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Aditya menangis dan memohon pengampunan. Namun, bayangan Ratna mendekat ke arah cermin, menyentuhnya perlahan sebelum akhirnya menghilang. Namun, saat Aditya berbalik untuk pergi, ia melihat kain kafan yang tergulung di meja mulai bergerak sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah tersebut dijual dan dikosongkan. Namun, cerita tentang suara langkah kaki dan tangisan dari ruang operasi terus beredar di antara tetangga sekitar. Tidak ada yang berani menempati rumah itu lagi. Aditya menghilang tanpa jejak, dan kain kafan di ruang operasi tetap berada di sana, seperti menunggu seseorang untuk membukanya kembali. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan selalu memiliki konsekuensi. Kesalahan yang disembunyikan tidak akan pernah benar-benar hilang.
melainkan akan terus menghantui hati dan pikiran kita. Sebagai manusia, kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran dan bertanggung jawab atas tindakan kita, terutama dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, seperti profesi dokter yang berkewajiban menyelamatkan nyawa. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya berpegang teguh pada keimanan dan memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Jangan pernah membiarkan rasa bersalah dan ketakutan menguasai hati kita, tetapi carilah ketenangan melalui doa dan pertobatan yang tulus. Ketika kita menghadapi cobaan atau rasa bersalah, jangan menjauh dari Tuhan, melainkan mendekat dan meminta bimbingannya. Karena hanya dengan iman yang kuat, kita bisa melawan ketakutan dan menemukan ketenangan sejati di dalam hidup ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.